Halo viewers, jumpa kembali dengan saya dan tentu saja masih di CND Channel. Tentu saja beberapa viewers mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan yang namanya bunga telang atau dalam bahasa latinnya Clitoria ternate. Apa sih bunga telang itu? Nah, untuk berbincang lebih lanjut mengenai manfaat dan cara pengolahan bunga telang, kali ini saya akan mengunjungi seorang ahli tanaman pangan dan herbalis yang akan mengupas tuntas mengenai manfaat dan cara pengolahan bunga telang. Yuk kita. Ayo viewers, sekarang kita menemui beliaunya. Permisi. Selamat pagi Bu Raffi. Selamat pagi. Lagi apain Bu? Ini lagi metik kembang telang. Oh iya. Kembang telang ini kan lagi nanam banyak sekali, jadi tiap hari saya metik seperti ini. Yuk saya ceritain kembang telang, ayo silahkan. Wah maaf nih Bu, saya mengganggu Oh waktunya. nggak apa-apa. Lagi Silakan, asik-asik silakan. metik. Ayo viewers, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus dukung CND Channel agar viewers mendapatkan tips-tips dan info-info penting seputar masalah kesehatan, resep-resep masakan yang menarik, dan lainnya. Dengan klik subscribe, viewers baru saja mendukung CND Channel untuk terus dapat berkembang. Jangan lupa di-share ya. Selamat pagi Bu Raffi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya Bu? Baik, selalu sehat. Tetap semangat Semoga ya, Bu, terus ya. begitu ya, semangat Amin. juga. Terima kasih nih Bu. Saya boleh diundang ke rumahnya yang dari depan sudah tampak asri ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai manfaat bunga telang. Oke, baik. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau ini. Beliau ini adalah Dr. Insinyur Raffi Paramawati, MSI, seorang ahli pangan dan herbalis. Nah, Bu Raffi, mengenai bunga telang ini sebetulnya mulai kapan sih, Bu? Bunga telang ini aman untuk dikonsumsi? Iya. Sebetulnya sih kembang telang itu sudah melekat dengan masyarakat Jawa ya. Sudah lama. Itu dulunya itu sebetulnya lebih untuk mata. Jadi untuk supaya matanya itu lebih cerah, lebih jelas gitu. Sehingga ya zaman dulu itu bayi baru lahir itu biasanya lalu ditetesin air yang sudah ada kembang telangnya itu diteteskan ke matanya atau diusapkan gitu. Jadi sebetulnya sudah lama itu. Kemudian juga untuk pewarna makanan itu juga sudah cukup lama. Sudah jadi lama dikenal ya, Bu? ya. Jadi warna-warna tumpeng yang aneka rupa itu kalau warna biru ya biasanya ambilnya dari kembang telang begitu. Oh ya, jadi sebetulnya sudah dikenal dari dulu ya viewers ya. Ya, kalau dikenal sudah lama, hanya mungkin saya baca di SK Menkes mengenai tanaman-tanaman yang bisa menjadi herbal itu belum ada. Oh, belum Tapi masuk. penelitian sudah ya 10 tahun terakhir ini luar biasa mengenai kembang Sudah telang. banyak. Ya, sehingga ya sebetulnya kembang telang sudah menjadi salah satu dari herbal kita gitu.
Oh iya, baik Bu Raffi. Masyarakat berarti dari dulu sudah mengenal manfaat dari bunga telang. Ya. Nah, ini Bu, apakah ada manfaat-manfaat lainnya selain tadi sebagai obat untuk mata, untuk bayi lahir ya Bu ya? Pengobatan tradisional mungkin ya, zaman dulu begitu, ya. Kemudian untuk pewarna, untuk tumpeng seperti itu mungkin ada beberapa manfaat lain yang mungkin viewers ini belum ketahui, Bu. Iya, sebetulnya banyak sekali sih manfaatnya ya. Terutama manfaat yang saat ini sedang sedang happening, sedang tren lah. Itu karena memang kembang telang ini ternyata bisa meningkatkan imunitas. Dan penelitian mengenai ini sudah banyak sekali. Mungkin itu berkaitan dengan senyawa antioksidannya cukup banyak di dalamnya. Ada antosianin, itu zat warna biru itu antosianin. Ada flavonoid ya, antosianin juga termasuk flavonoid. Lalu ada fenolik, yang semuanya itu antioksidan. Jadi antioksidannya cukup tinggi. Nah itu yang kemungkinan menyebabkan dia meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Nah pas saat pandemi ini pasti orang mencari ya yang itu. Nah sehingga sekarang kembang telang menjadi tren sekali. Dola. Iya, viral ya. Ya begitu. Ya Bu, mungkin ada manfaat dari segi. Nah manfaat lain yang sudah diteliti oleh banyak oleh banyak peneliti itu antara lain selain meningkatkan imunitas tadi, dia bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Nah tentu ini kan bagus juga kalau dia, banyak orang terutama lansia yang metabolismenya mesti sudah mulai menurun sehingga muncullah asam urat dan sebagainya. Nah ini dia memperbaiki metabolisme. Lalu ada juga detox. Jadi melakukan detoksifikasi dalam tubuh kita. Membersihkan racun itu ya. Betul, itu senyawa yang mana kita juga belum tahu itu. Lalu anti penuaan, saya kira ini juga hubungannya dengan banyak antioksidan. Dicari nih. Nah iya, antioksidan. Saya tiap hari minum gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti jadi tambah muda. Pantesan Ibu kelihatan sehat dan segar terus ya Bu ya. Lalu antiinflamasi. Antiinflamasi ini terutama karena kandungan flavonoidnya tadi ya. Jadi ini semua hasil-hasil penelitian. Lalu juga dia itu meningkatkan daya ingat karena dia itu memperbaiki asetilkolin. Ya, di mana asetilkolin ini adalah neurotransmitter di otak kita. Nah, ini hasil-hasil penelitian yang belum explore lebih lanjut seperti apa nanti penggunaannya. Lalu juga mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Jadi kemungkinan dia membuat saraf-saraf kita menjadi rileks sehingga orang yang cemas yang ini menjadi lebih tenang gitu. Lalu ada sifat antibakterinya juga ada gitu. Jadi penelitiannya itu luar biasa banyaknya. Kalau dibukukan mungkin jadi satu buku tebal karena banyak sekali peneliti ya, entah itu mahasiswa ya, entah itu dari lembaga-lembaga riset, itu banyak sekali gitu. Jadi itu, dan kecenderungan memakai kembang telang ini bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga sudah dikenal juga di negara lain. Betul. Ya. Jadi namanya Clitoria ternatea ya, Clitoria ternatea ini memang sekarang sudah sangat dikenal. Ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya, baik untuk imunitas di musim pandemi ini pasti banyak dicari oleh beberapa viewers yang mungkin sudah lebih dulu mengenal manfaat bunga telang. Waduh, kok repot-repot Mbak? Nggak apa-apa nih, silahkan diminum. Maaf, ini minuman aja. Tapi kalau minuman di sini dijamin sehat. Wah, pastinya ini. Ya. Ini apa ini Bu? Kok warnanya biru ini? Ya ini, ya ini kembang telang itu. Saya jadi takut ini tadi. Ya. Jadi kembang telang itu seperti ini, jadi bisa diminum langsung. Oh iya. Ini kembang telang tanpa diberi apa-apa, hanya air matang, panas, kemudian dikasih 5 kuntum. Bisa yang kering, yang sudah dikeringkan, bisa juga yang masih segar. Masih segar mungkin butuh lebih, jadi 7 itu. Nah, sesudah 5 menit diaduk-aduk,
dibuang itu. Nah, ini menjadi seperti ini warnanya. Itu ya, Bu, ya. Wah, ini boleh saya Silakan minum ya, Bu ya? Boleh, monggo. Monggo Bu, silakan. Ya. Kalau ini ada kan yang ini rasanya kok plain sekali hanya kayak minum air putih ya. Ya kan? Nah, Iya. itu bisa juga diberi lemon. Kalau diberi lemon ada asamnya kan? Tapi warnanya berubah menjadi ungu. Menjadi lebih ungu ya, Bu, Ya, ungu. Karena antosianin itu sangat sensitif terhadap pH. Begitu pH turun, warnanya berubah. Nah, ini warnanya berubah menjadi ungu kalau pH-nya turun. Ya. Tapi ini pH netral nih, jadi warnanya biru. Ya. Nggak mengurangi manfaat dari tidak, telang ya, Bu, tidak. ya, walaupun Tidak. ditambah dengan lemon. Ya, ya. Banyak tanaman yang seperti itu. Misalnya rosella itu juga kalau kondisi netral dia akan cenderung pink ke arah putih. Tapi kalau turun pH-nya ya jadi asam, warnanya akan merah cerah gitu. Ya itu memang antosianin itu zat warna yang peka terhadap pH. Hanya berubah warnanya, tapi tidak ada perubahan dari struktur kimianya, jadi tetap bagus manfaatnya. Tetap aman dan bermanfaat untuk dikonsumsi. Ya, ini sama dengan kita minum antioksidan ini sebetulnya. Iya, karena birunya ini antioksidannya, ya, antosianinnya itu. Ya. Memang tidak ada rasanya apa-apa ya viewers ya. Seperti yang Bu Raffi sampaikan tadi, mungkin viewers bisa menambahkan lemon, mungkin serai mungkin bisa ya. Bisa. Terus bisa. Iya. Bisa dengan serai, bisa diberi madu, ya. Pokoknya yang sehat-sehat lah ditambahkan nggak apa-apa. Hanya untuk menambah rasa karena tidak ada rasa sama sekali. Iya. Nah, Bu Raffi, kita tadi sudah mendengar banyak sekali penjelasan dari Bu Raffi mengenai manfaatnya. Nah, ini apakah ada efek sampingnya atau ada nggak sih zat-zat yang nggak berguna yang justru malah menimbulkan masalah untuk kesehatan ini, Bu, apabila dikonsumsi berlebihan atau mungkin pengolahannya nggak benar ya, Bu ya? Oh, ya. Jadi begini, ini penemuan baru ya sebetulnya, meskipun belum didukung fakta ilmiah, tapi ya kita mesti hati-hati. Jadi begini, ini kan kelopak nih namanya ya, yang biru ini kelopak, ya. Lalu di dalamnya ini ada putik, ya ada putik nih, kelihatan kan? Nih yang kuning ini ya, coba bisa kamera didekatkan. Ini yang ini putik, ya. Putiknya jumlahnya sedikit sekali, yang ada apa namanya bintil-bintilnya. Putiknya sedikit sekali, tapi ternyata penggunaan atau konsumsi terus-menerus lebih dari setahun, ini bisa menyebabkan pusing yang akut, jadi bermasalah. Nah, karena kita sudah tahu itu, maka ini bisa kita cabut. Ketika kita mau mengeringkan, kita hilangin ini, ya. Jadi nanti ada kembang telang non putik atau tanpa putik, ya. Jadi, nah seperti ini baru dikeringkan, nggak masalah. Jadi ini nggak ada efek sampingnya jadinya, gitu. Wah, ya. Bagus sekali ini penjelasan dari Bu Raffi yang mungkin sebagian besar mungkin viewers sudah mengenal dan bisa mengolah sendiri bunga telang, tetapi untuk putiknya ini viewers mesti harus dibuang dulu sebelum dikonsumsi. Ya, ya, Bu, betul. Ya? Nah, kalau ini kembang telang saya ini adalah jenis yang tumpuk. Sedangkan yang paling banyak ditanam orang itu yang kembang telang single, yang satu. Nah, itu putiknya gampang sekali diam. Nah, ini yang tumpuk, karena itu, loh kok beda? Nggak sama sih, sama. Hanya berbeda, ya berbeda varian aja gitu. Tapi sama sama. Ini nanti suatu hari juga akan akan menjadi lumrah juga, karena ini kan penemuan baru. Jadi akhirnya nanti semua juga kembang telang akan dua macam itu, single atau tumpuk gitu. Jadi sebetulnya ada berapa macam sih, Bu, bunga telang? Kalau kembang telang yang warna biru ya ada dua itu. Tapi kembang telang itu ada warna macam-macam, ada warna putih, warna pink, warna merah, kuning, ya. Jadi ada macam-macam, ada 5 warna. 5 warna. Nah, tapi yang memang berkhasiat itu yang warna biru. Gitu. Warna biru, ya. Jadi yang biru ini yang dikonsumsi, dan yang biru ada 2 macam varian ya, Bu ya? Iya, ya. Yang umum sih yang single. Tapi sekarang sudah mulai orang kenal yang tumpuk ini. Nanti sebentar lagi yang tumpuk juga akan semua orang punya gitu, ya.
Bu Raffi, saya tadi lihat Bu Raffi sedang memetik bunga telang di depan pagar rumah ya Bu ya. Nah ini bunga telang ini sengaja Ibu tanam kah atau memang dia nggak sengaja tumbuh sehingga apa bisa untuk hiasan pagar gitu atau gimana Bu? Enggak, sebetulnya memang saya suka nanam. Jadi saya itu begitu dapat benih telang langsung saya tanam banyak sekali. Untuk apa? Saya bagi-bagi. Saya bagi-bagi ke teman-teman jadi udah jadi bibit yang gede yang siap tanam di tanah itu saya bagi-bagi gitu. Loh, saya sendiri nanti nggak punya terus saya tanam itu hanya dua pohon jadi seperti itu. Wah, jadi lebat ya. Nah, ya. Terus karena sekarang ini pandemi, orang berusaha melindungi diri dengan meningkatkan imunitas, maka ya udah saya umumkan di RT kalau yang butuh kembang telang silahkan petik yang di luar karena bunganya luar biasa. Satu pohon itu bisa sehari 500-an buang bunga, iya ya, cepat sekali. Dan itu belum ada setahun, itu baru ya sekitar 5 bulan lah, 5-6 bulan lah. Udah seperti itu udah mau saya tebang, mau saya regenerasi lagi gitu karena ya itu sudah jadi minuman pengganti teh sore hari bagi tetangga-tetangga di satu RT ini gitu. Jadi viewers yang melewati depan rumahnya Bu Raffi silahkan petik untuk metik gratis. Silahkan petik. Kadang-kadang saya di WA, Bu kemarin saya metik lewat, saya lihat orang pada metik, saya ikut-ikutan metik gitu. Oh ya silahkan saya bilang gitu. Karena nggak akan habis. Semakin dipetik semakin banyak justru. Iya. Oh iya. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Sebetulnya harusnya sudah ditebang tapi saya aduh kok sayang juga kasihan yang pada tiap hari metik ya. Nanti kalau sudah ada penggantinya baru saya tebang. Iya baik. Jadi berbagi manfaat untuk orang lain ya Bu Raffi. Iya sesuatu yang sederhana sekali. Semua juga bisa nanam di pagarnya untuk rame-rame siapa saja karena diminum sendiri nggak akan habis. Kalau udah ratusan gitu siapa yang bisa? Ya padahal 500 kalau itu dikeringkan itu bisa untuk 100 kali minum gitu. Jadi kan sehari bisa seperti itu. Wow. Jadi kan luar biasa. Lah kalau diminum sendiri kan nggak bakal habis gitu. Dibagi-bagi gitu, akhirnya. Iya. Wah semakin menarik saja perbincangan kita ya Bu Raffi. Nah ini yang ditunggu-tunggu viewers ini Bu. Ya. Gimana sih Bu cara menanam, mengolahnya, merawatnya, dan akhirnya bisa untuk dikonsumsi sendiri. Oke, baik. Jadi tanaman seperti yang di depan tadi ya, setelah umur di atas 4 bulan ya, jangan semuanya dipetik. Nanti yang enggak dipetik itu akan jadi polong. Nah, polong itu isinya biji. Ini contohnya polong ya. Ini polong sudah tua meskipun warnanya hijau ya. Ini udah polong udah tua. Kita bisa pegang ini dia udah berisi ya. Jadi seperti ini, lalu kita keringkan. Kita keringkan hingga menjadi kering seperti ini. Kecoklatan ya Bu? Ya, kecoklatan. Kita kupas, nah kita akan menemukan biji warna hitam. Ya. Nah, biji inilah yang akan kita semai. Ya, jadi kita bisa menyemai menggunakan pot atau kotak semai. Satu-satu kita taruh gitu. Satu biji, satu pot? Ya enggak, satu pot ada beberapa gitu. Tapi kalau kotak semai yang sudah ada itu bisa satu kotak kecil itu satu-satu gitu ya. Nah, lalu kita semprot, kita tutup dengan plastik hitam atau kertas yang warna hitam, jangan kertas lah, plastik lah ya warna hitam, supaya biji ini menjadi lembab dan dia berkecambah. Ketika dia sudah berkecambah kita buka karena dia akan naik terus, dia akan naik terus jadi tanaman ya. Jadi kira-kira 3 hari sampai seminggu ya tergantung dari kondisinya. Kalau kondisinya habis dipetik cepat sekali ya. Bisa 3 hari sudah jadi tanaman. Lalu nanti kalau sudah 4 daun kita bisa pindahkan itu ke pot ya, satu pot satu misalnya. Tergantung kita mau bikin apa. Ya, saya biasanya saya taruh di pot banyak, nah itu dibagi-bagi ke siapa saja yang butuh tanamannya, yang mau nanam sendiri. Seperti itu caranya. Untuk ini Bu, bijinya yang sudah kering ini bisa disimpan berapa lama Bu? Ya biasanya sih penyimpanan dia tidak lebih dari setahun, jangan lebih lah. Ya, karena kalau udah lebih dari setahun dia nggak akan tumbuh gitu, karena mungkin sudah rusak di dalamnya. Gitu. Dan harus disimpan baik-baik dalam
kertas lalu dimasukkan plastik gitu supaya awet kalau mau supaya tahan lama, atau dalam aluminium foil ya, lalu disil, udah dia akan tahan 1 tahun gitu. Nah, bagi viewers yang nggak punya bijinya ini bisa diperoleh di mana nih Bu? Oh, sebetulnya banyak ya yang jual bijinya juga gitu, ada juga gitu. Tapi ya harus hati-hati, kadang-kadang kalau itu biji sudah lebih dari setahun mungkin ditunggu kok nggak tumbuh-tumbuh, nah, itu wajar sekali. Atau kemasannya salah gitu, dia nyerap air rusak sendiri akhirnya kan gitu. Jadi mesti pilih-pilih biji yang bagus. Kalau perlu nanya ke pembelinya, penjualnya, Iya, supaya betul. dapat kualitas biji yang bagus. Bagus ya. ya. Selanjutnya gimana Bu? Setelah 4 daun kemudian Dipindah ke pot, ya. Nanti kalau sudah cukup tinggi ya, biasanya dia akan cari rambatan begitu kan. Dia akan kalau bahasa Jawa itu ngerembuyung gitu apa ya. Dia subur gitu, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah batangnya itu sudah menjalar kemana-mana, itu dipindah ke tanah ya. Atau kita bisa membuat kayak anjang-anjang gitu, dia muter-muter gitu. Tapi bagusnya di tanah. Nanti dia akan. Jadi kalau sudah ditanam di tanah, itu kira-kira hanya 1,5 bulan sudah mulai berbunga. Oh, sudah mulai keluar. Bunganya 1 sampai 5. Tiap hari nambah gitu. Sampai akhirnya kalau udah berbulan-bulan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di atas 4 bulan, sudah mulai muncul ini. Polongnya ya, jadi bunga yang tidak dipetik dia akan berubah jadi polong gitu. Dan polongnya akan banyak sekali karena kemampuan kita metik juga terbatas, nggak bisa ngabisin semua, jadi akhirnya jadi polongnya akhirnya banyak sekali gitu. Dan bisa disimpan terus dibagi-bagikan atau mungkin bisa dibagi-bagikan, bisa dijual gitu. Nah, jadi bunga telang ini sepertinya salah satu tanaman rambat ya Bu Rafi ya? Iya, betul. Dia merambat tapi ya nggak merambat sekali, tapi dia memang butuh anjang-anjang itu ya, dia butuh seperti itu untuk dia bisa terus kemana-mana ya, menjalar kemana-mana ya. Nah, kalau sudah saatnya bunganya banyak, kita minum paling cuma 7 kuntum ya kan. Nah, kelebihannya apa? Itu bisa diproses gitu ya, diproses untuk supaya tahan lama gitu. Nah, gimana ini Bu cara memprosesnya? Jadi kan tadi contohnya saya petik ya kan. Setelah dipetik ya, misalnya ini saya ambil 1, ini saya petik ya. Ini udah dipetik, gampang sekali metiknya. Nah, lalu kita buka nih, cari putiknya. Nah, ketemu putiknya, ya kita tarik nih putiknya, kita buang ya, kita buang putiknya nih, seperti ini putiknya. Nah, sehingga ini aman. Ini sudah aman ya. Kalau sudah seperti ini, lalu bisa kita taruh begini, jangan tumpuk. Jadi satu-satu ini supaya dia tidak lengket satu sama lain, karena nanti begitu kering dia akan lengket ya. Jadi sebelah menyebelah gitu ya Bu? Ya. Jadi ini mungkin lebih besar lagi. Nah, setelah tidak tertumpuk seperti ini ya, karena saya punya pengering dan setiap kali panen itu setiap hari itu panennya sekitar 500-an kan, banyak banget. Jadi terpaksa kita menggunakan mesin pengering. Jadi seperti ini yang besar, yang kotak, kita masukkan dalam pengeringan. Maka oven gitu ya Bu ya? Ya, mirip oven tapi suhunya rendah karena pengeringan tidak melebihi 70 derajat Celcius. Nah, paling kita pakai 50 aja, itu juga 4 jam udah kering. 50 derajat Celcius selama 4 jam? 4 jam aja sudah kering. Nah, contoh keringnya seperti ini nih. Ini segar, nah ini udah kering. Oh, ini ya Bu ya? Nah, ini jadi seperti ini ya. Warnanya lebih gelap ya Bu? Ya, lebih gelap. Ya pasti, karena kan dia susut terus warnanya. Tapi dia nanti tetap akan jadi seperti ini. Ini tadi berasal dari yang seperti ini. Ini tadi yang kering ya Bu ya? Ya, yang kering, karena kita punya persediaan yang kering banyak ya. Jadi ini yang kering, jadi kita bisa keringkan itu. Kalau tidak punya pengering, jangan khawatir. Bisa menggunakan AC di rumah saja, jadi ditaruh di tempat yang ada AC, di bawahnya aja dikering anginkan 2 hari juga dia akan seperti ini. Oh, bisa seperti itu. Atau
kalau wah apa namanya di kamar mengganggu sekali, ya udah nggak apa-apa pakai matahari, tapi supaya tidak terkontaminasi tutup ini dengan kain hitam yang tipis ya, karena kain hitam itu menyerap panas, jadi di dalamnya akan lebih panas daripada di luar, maka dia akan sehari aja dia akan menjadi seperti ini. Kalau panas, ini kan suka hujan nih. Nah kalau hujan ya udah dibawa ke kamar atau di kamar tamu yang ada AC atau kipas angin. Di depannya bisa. Jadi nanti dia banyak akan cara untuk mengeringkan. Oh, banyak cara ya, betul. Nah, setelah kering seperti ini, saya wadahin seperti ini. Jadi ini sudah dikemas ya. Sudah dikemas. Dan siap dibagi atau dijual. Ya, ini dibagi sebetulnya biasanya ya dibagi-bagi. Jadi segini aja ini isinya sekitar 400-an. Ini segini ini 400 puntung. Jadi bisa diminum berapa kali? 80 kali. 80 gelas. 80 gelas. Jadi sangat-sangat mudah ya. Kalau yang mau berbisnis ya itu bisa dijual karena permintaan sekarang juga sangat tinggi. Tidak hanya untuk minuman tapi sekarang kan apa namanya makanan-makanan yang warna alami untuk warna biru atau ungu pakai ini. Iya. Jadi mereka membeli itu untuk pewarna itu. Jadi kan banyak sekali sekarang apa namanya itu tumpeng yang warnanya biru. Nah itu dari itu sehingga catering biasanya butuh juga dalam jumlah besar gitu. Jadi seperti ini itu. Peluang bisnis yang bagus ya Bu Rafi ya. Punya halaman kecil saja ditanemin 2 saja sudah bisa menghasilkan seperti ini. Sebulan barangkali bisa udah 20 kemasan gini gitu loh. 2 biji saja. Ya dari 2 biji dari sebetulnya. 2 biji bisa segitu banyaknya. Luar biasa viewers. Iya betul. Dan kita sendiri jadi lebih percaya diri meskipun kemana-mana harus pakai masker ya, tapi kita ada perlindungan karena imunitas kita tinggi dengan minum ini. Baiklah. Wah luar biasa sekali perbincangan kita ya viewers, dan mungkin viewers mungkin sudah mulai ada bayangan gimana mungkin berbisnis bunga telang ini karena mudah sekali ternyata cara menanamnya dan mengolahnya sehingga bisa dikonsumsi ya Bu ya. Iya sangat mudah. Nah ini Bu Rafi, kalau untuk yang dikonsumsi dengan masih bunga segar itu gimana Bu? Bunga segar boleh, jadi butuh kuntumnya lebih banyak ya kalau untuk yang segar supaya warnanya sama seperti ini. Jadi kalau yang kering tadi 5, kalau yang segar ya 7 gitu. Lebih banyak sedikit ya. Lebih banyak sedikit ya. Bisa, tetap keluar warnanya. Tapi karena jumlahnya semakin banyak ya lebih bagus dikeringkan supaya awet lebih lama ya Bu ya. Ada yang saya harus yang segar ya nggak masalah gitu. Bu Rafi tadi menyampaikan kalau bunga telang ini juga dikonsumsi di luar negeri ya Bu ya. Nah itu gimana Bu? Oh iya. Konsumsi di sana Bu? Iya. Jadi contohnya saja di Singapura ya. Di Singapura itu juga mereka sudah lama sekali minum kembang telang itu. Jadi apa namanya justru kembang telang sudah sangat populer di sana. Ditemukannya pasien-pasien dengan sakit pusing akut tadi juga di Singapura gitu ya, sehingga kemudian dicari penyebabnya, oh ternyata kembang telang, oh ternyata dari putiknya. Memang putiknya itu ternyata ada toksinnya. Nah ya itu kalau itu dibuang nggak masalah. Dan kalau minumnya baru sebulan juga nggak ada masalah. Sebulan sampai 6 bulan juga belum masalah. Kalau udah setahun itu baru muncul masalah itu. Tapi kita untung sudah tahu sebelumnya sehingga kita hilangkan itu. Dan bisa aman dikonsumsi terus menerus ya Bu ya? Iya. Di Taiwan juga diminum. Bahkan di sana dibolehkan. Jadi yang tidak boleh di sana itu adalah polongnya, itu tidak boleh dimakan. Kemudian tadi termasuk putiknya, tadi itu juga tidak boleh dimakan. Tapi kalau kelopaknya diperbolehkan, jadi untuk food and beverage, ya, jadi untuk minuman maupun untuk makanan itu boleh. Jadi diizinkan minum karena aman, gitu. Bu Rafi, saya mau menanyakan sebetulnya bunga telang ini asalnya dari mana sih Bu? Ya kalau asalnya sih persisnya itu dari mana nggak ada yang berani memberi statement itu. Tapi yang jelas dari Asia, dari daerah tropis, karena ini memang tanaman tropis. Hanya kan namanya kan Clitoria ternatea. Nah, apakah itu bunga ada kaitannya dengan ternate waktu ditemukan kita juga nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas Asia. Dari Asia. Ya. Dan seluruh
negara di Asia mempunyai tanaman ini dan mereka sudah biasa memanfaatkan ini untuk bahan pangan juga gitu. Salah satu bahan pangan. Nah, ini Bu, dari satu pohon ini apa sih yang bisa dimanfaatkan? Apakah cuman dari bunganya saja atau ada bagian yang lain Bu yang bisa dan aman dikonsumsi? Oh iya, sampai sekarang sih hanya bunganya saja ya, hanya bunganya saja. Bahkan yang ditemukan kan tadi putiknya saja nggak boleh dimakan karena putiknya berbahaya. Kemudian juga polongnya juga tidak boleh dimakan. Jadi itu juga toksin gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk dimakan gitu. Berbeda ya kalau kita bicara mengenai kelor misalnya semua bagian bisa dikonsumsi. Kalau ini tidak. Jadi hanya bunganya saja. Bunganya saja. Kelopak bunganya. Gitu. Kelopak bunganya ya. Jadi sebatas itu. Jadi kalau metik ya kelopak bunganya sama terus putiknya dibuang. Putiknya dibuang. Iya. Oh iya. Nah, Bu Rafi, ini mohon Bu Rafi memberikan take home message untuk viewers. Siapa tahu ada rencana untuk menanam sendiri atau untuk bisnis seperti itu. Yeah. Nah, ada mungkin tips-tips dari Bu Rafi yang bisa bermanfaat untuk viewers. Ya viewers, kalau Anda tertarik dengan kembang telang, jangan sekedar beli, tapi lebih baik menanam sendiri. Jadi caranya kan mudah ya, cari benihnya. Di tetangga Anda ada yang mempunyai kembang telang, minta polongnya. Satu polong saja isinya mungkin sudah 10 biji. Nah dari 10 biji itu bisa jadi taruhlah hanya karena kita kurang sabar, jadi hanya bisa jadi 5 pohon. Gak masalah, 5 pohon itu sudah bisa menghasilkan ribuan kuntum setelah 3 bulan lah gitu. Jadi tiap hari bisa 500, akhirnya kan ribuan kita dapatnya. Nah itu bisa kita gunakan sendiri, konsumsi sendiri karena badan kita menjadi lebih sehat, imunitasnya tinggi, naik, bagus kan untuk kita, juga mata kita menjadi lebih cerah gitu ya. Lalu kita juga bisa menolong orang lain, tetangga misalnya silahkan mengambil misalnya seperti itu. Tapi kalau terpikir, wah saya juga mau jual ini karena bagus sekali, mungkin ada orang yang selalu konsumsi tadi tidak punya lagi lahan atau tinggalnya di apartemen, mungkin dia membutuhkan, mereka itu bisa membeli dari Anda. Jadi bisa terbuka bisnis dengan cara yang amat sangat mudah. Yang penting sabar. Itu saja. Ya. Terima kasih banyak Bu Rafi sudah memberikan viewers pencerahan, penjelasan banyak mengenai manfaat bunga telang dan sekaligus bisa memberikan peluang bisnis yang menjanjikan ya Bu ya. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya, betul. Baik Bu Rafi, terima kasih atas waktunya. Saya sudah diizinkan untuk berbincang-bincang banyak dengan Ibu. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, itulah viewers perbincangan saya bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Rafi Paramawati MSI mengenai bunga telang, manfaat, cara pengolahan, dan ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang bagus apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap sehat, tetap semangat viewers. Sampai jumpa.